Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berkunjung ke Partai Kedaulatan Rakyat. Di depan saya sudah ada Ketua Umum Bapak Tuntas Subagio SNMM, didampingi oleh Sekjen Bapak Sigit Prakoso SPD. Selamat malam. Malam. Pak Tuntas, ini mungkin saya lebih banyak bertanya. Ini kan banyak para pendukung Bapak, artinya pengurus, simpatisan atau apapun bentuknya lah. Ini kan semua lagi menunggu. Iya. Sampai sejauh mana Partai Kedaulatan Rakyat Bapak perjuangkan sampai dengan hari ini? Boleh dijelasin ke masyarakat? Iya. Jadi PKR atau Partai Kedaulatan Rakyat itu sekarang masih berjuang di DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita perjuangkan sampai bagaimana PKR bisa ikut berlaga di 2024 sehingga bisa membuktikan di masyarakat bahwa PKR itu memang ada dan mempunyai basis massa yang kuat, dan semuanya kan bisa dibuktikan dengan pemilu, dengan arah demokrasi. Kita akan terus perjuangkan. Harapan kita dengan kita perjuangkan dan mudah-mudahan bisa diridhoi Allah, bisa berlaga di 2024, maka akan membuka sebuah peluang sejarah baru. Karena PKR ini adalah partai yang benar-benar terbit dari rakyat. Tidak ada tokoh nasional, semuanya orang biasa dan tercipta dari grassroots atau dari arus bawah. Jadi benar-benar mungkin akan menjadi sebuah sejarah bagi demokrasi bangsa Indonesia, sejarah demokrasi umumnya ya di Indonesia. Karena mungkin satu-satunya partai yang benar-benar lahir dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu. Berapa lama Bapak berproses ini? Kalau proses pembentukan partainya itu sudah lama, Pak. Saya sudah merintisnya dari 2014. Dengan pertama kali kita ada namanya adalah komunitas waktu itu ya. Kita beri nama komunitas Tikus Pidi Anoto Baris. Sebelum tahun 2014. Kemudian tahun 2014 itu kita dirikan Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta. Nah ini mewadahi dari Tikus Pidi Anoto Baris yang bergerak di ekonomi dan sosial. Kemudian kita dirikan Ormas Panji Hati. Jadi dari Ormas Panji Hati ini kita perkenalkan demokrasi di anggota dan masyarakat perpolitikan, yaitu tahun 2019 kita mulai dengan adanya 2019 melu Mas Tuntas yang kita berikan petisi ke MPR DPR dan juga Mahkamah Konstitusi waktu itu. Jadi itu alhamdulillah sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi itu 1 kontainer, kemudian juga ke MPR DPR itu juga 1 kontainer, dan waktu itu sekitar 9 juta petisi dengan tulisan tangan asli dan tanda tangan asli. Mungkin itu juga sejarah baru bagi bangsa ini, bagaimana menyuarakan sebuah pendapat dengan menggunakan petisi. Dan kita langsung tujukan ke Mahkamah Konstitusi dan MPR DPR tahun 2019. Kemudian setelah itu saya perkenalkan lagi ke anggota khususnya tentang demokrasi dengan jalur independen, karena memang kita waktu itu belum ada wadah ya. Jadi kita jalurnya independen. Dengan pertama kali kita coba maju untuk Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bupati dan Wali Kota waktu itu. Tapi memang belum bisa berhasil menembus
kontestasi politiknya atau Tapi trial keluarga. berlangsung ya? Artinya Bapak sudah melakukan itu? Trialnya Sudah. Kita sampai di pendaftaran waktu itu. Jadi kita sudah kumpulkan KTP, kita sampai di pendaftaran, ikut di dalam silon waktu itu ya, namanya silon. Tetapi memang untuk independen gubernur belum bisa mencukupi KTP yang dibutuhkan. Ya, terutama waktu itu adalah kurangnya bisa mengakomodir di dalam silonnya atau memasukkan data ke silon. Kemudian tahun 2019 ya, kita ikut DPD. Oh, DPD. Ya, yang kita calonkan adalah Bapak Budi Yuwono SH, dan alhamdulillah bisa masuk di dalam kontestasi pemilu. Menjadi salah satu calon DPD yang memang benar-benar murni dari rakyat. Jadi tidak ada tumpangan politik, karena memang Pak Budi Yuwono ini murni dari anggota dan bukan dari anggota partai. Beliau murni dari keanggotaan kita, jadi bukan dari pengurus partai apapun. Jadi memang benar-benar kita tampilkan anggota atau calon DPD yang murni dari rakyat. Sebenarnya suaranya tidak begitu malu-maluin ya. Waktu itu kita dapat suara kurang lebih 860.000. Targetnya berapa? Se-Jawa Tengah. Targetnya ya kalau tidak jadi. Jadi kalau perkiraannya jadi. Karena 860.000 suara tahun 2014 itu hanya 400.000 suara untuk DPD itu jadi, Pak. Tetapi tahun 2019 itu kita dapat 860.000 suara, belum bisa mengusung Pak Budi ke Senayan. Jadi mungkin karena prestasi politik di Indonesia agak naik ya tahun 2019. Padahal kalau dilihat dari langkah yang Bapak lakukan dengan adanya independen, dengan adanya DPD, tentunya masalah keanggotaan sebetulnya nggak ada problem di. Nggak ada. Jadi nggak ada problem. Nggak ada. Jadi kemudian setelah itu kita coba lagi independen setelah DPD itu. Kita di dalam pemilihan atau di dalam DPD ya, misalnya waktu pemilihan DPD kita memang tidak ada money politik, Pak. Jadi semuanya itu pergerakan dengan alur sekasur, sedapur, sesumur. Waktu itu yang kita lakukan. Jadi dari keanggotaan melebar, kalau sekasur itu berarti suami atau istrinya. Kemudian sedapur itu adalah dalam satu lingkup keluarga, Pak D, Pak Le, kemudian kakak dan lain sebagainya. Sesumur itu adalah teman, relasi dan lain-lain. Itu kita coba terapkan waktu pemilihan DPD itu tanpa money politik. Murni sebuah pergerakan dan hasilnya kita mendapatkan kurang lebih 860.000 suara. Itu. Lah terus cuman kelemahan kita waktu itu adalah kita tidak mempunyai saksi komplit di 35 kabupaten di Jawa Tengah. Sehingga kita mendetek suara yang dari lawan politik kan kurang bisa punya bukti waktu itu. Karena waktu itu sudah kita perkirakan bahwa ini bisa lolos. Dengan 800.000 suara saja insya Allah bisa lolos. Tapi kenyataannya di dalam keputusan KPU di provinsi dinyatakan kalah dengan yang lain. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan Bapak sudah membangun dari 2014. Iya. Artinya sistem mekanisme atau seharusnya tahapan KPU kan harusnya lolos kalau enggak. Artinya Bapak punya data KTP segala macam itu kan sudah memastikan keanggotaan pasti. Iya. Ada masalah apa, Pak? Kok bisa sekarang jadi masalah jadi permasalahan hukum dengan KPU, permasalahan apa sistemnya mereka atau ada masalah apa, Pak? Di PKR-nya? Di PKR dengan KPU RI. Iya. Kalau masalah dalam pandangan Bapak ya. Iya. Dalam versi Bapak. Kalau masalah dukungan atau masalah keanggotaan sebenarnya kita lebih dari cukup dari yang ditetapkan KPU. Karena
kita buktikan dengan pendirian PKR, kita deklarasikan pertama tanggal 28 Oktober 2021. Dalam waktu 6 bulan kita sudah bisa menyelesaikan kepengurusan di 34 provinsi beserta alatnya. Jadi alatnya itu adalah ada kantor, ada kepengurusan, ada SK, ada SKT Kesbangpol, semuanya ada semua. Jadi, dan kita buktikan bahwa loyalitas keanggotaan itu seberapa besar untuk pendirian partai ini tanpa tokoh nasional. Dan alhamdulillah kita bisa buktikan itu. Cuman permasalahannya kemarin waktu di KPU itu adalah kita belum sesuai dengan jadwal KPU. Jadi dalam artian di sini sipol itu kan 14 hari. Kemudian kita kejar di dalam pendataan memasukkan data sipol itu belum bisa mencukupi untuk 34 provinsi. Dan salah satu faktornya karena mungkin kita dianggap terlambat di dalam pendaftaran ke KPU. Karena pendaftaran KPU untuk mendapatkan akun password itu kan ditutup tanggal 29 Juli. Sementara SK kita kan turun tanggal 28 Juli. Kita daftarkan SK dari Kumhamnya. Kita daftarkan di KPU tanggal untuk dapat akun password itu kita dapatkan tanggal 29 ya. 29. Dan di situ kita tidak bisa mendapatkan BIMTEK. Walaupun memang KPU kalau ada kendala silakan ke helpdesk. Tapi kan penjelasannya mungkin tidak sedetail waktu BIMTEK. Lah seharusnya kalau ini mohon maaf ya, bukan saya mengkritisi ya, cuman ini pikiran awam aja. Seharusnya kalau menerapkan sebuah aturan, misalnya pendaftaran untuk akun password ditutup tanggal 29, seharusnya BIMTEK dilaksanakan setelah tanggal 29 dan dilaksanakan menyeluruh. Bukan yang daftar awal dapat BIMTEK, yang daftar akhir tidak dapat BIMTEK. Kan gitu harusnya, apalagi ini bersifat nasional. Jadi kalau menurut saya kan seperti itu ya. Harusnya kan kalau memang aturannya di pertanggal itu ditutup untuk mendapatkan akun password tanggal 29, maka setelah tanggal 29 baru adanya BIMTEK. Misalnya 4 hari atau seminggu setelah itu baru sipol dibuka. Tapi secara manual data itu karena dengan seperti itu, dengan minimnya data yang kita miliki untuk memasukkan sipol, karena ternyata sipol ini kita memang pengalaman di dalam memasukkan silon waktu pilkada independen, terutama waktu terakhir Bajo ya di Solo ya. Itu kan kita sampai ikut kontestasi yang melawan Mas Gibran. Yang kita tampilkan kan Pak Bagio Wahyono dan Pak Epik Suparjo itu kita pengalaman di Silon, Pak. Jadi di Silon itu kita sudah pengalaman dengan beberapa kali kita mencoba independen. Lah ternyata untuk memasukkan sipol itu berbeda dengan Silon. Karena di sipol itu masih harus membuatkan template. Ini yang menjadi salah satu kendala utama dalam sipol, yaitu template KTP dan KTA yang harus disandingkan. Dan itu iya di formatnya, dan itu harus sesuai dengan kapasitasnya, besar kecilnya harus sesuai dengan ketetapan KPU. Sementara kita cari aplikasi yang untuk menyandingkan itu kemarin itu memakan waktu hampir seminggu, Pak. Jadi dari tanggal 1 sampai ketetapan KPU kan tanggal 1 sampai tanggal 14. Tetapi dari tanggal 1 sampai hampir tanggal 7 itu kita masih berkutat untuk mencari formatnya yang tepat untuk template menyandingkan, dan itu harus satu-satu. Sementara bicara jujur, Pak, manualnya harusnya lolos. Manual artinya itu kan sistem. Iya. Secara manual terpenuhi nggak menurut Bapak? Insya Allah lebih, Pak. Oh, malah lebih ya. Karena kan keputusan KPU itu kan 100% provinsi, kemudian 75% kabupaten kota dalam satu provinsi, kemudian 50% kecamatan dalam satu kabupaten se-Indonesia. Dari 75%, dari itu ya 75% ya. Jadi
itu sudah kita penuhi semua, bahkan lebih. Seperti halnya 100% provinsi kita sudah 100%, 34 provinsi. Kemudian 75% kabupaten kota, kita hampir 90% ya untuk kabupaten kota. Kemudian untuk kecamatan 90-an% juga. Karena data dukungan yang ditetapkan KPU itu kan 182.000 kurang lebih untuk total data dukungan. Kita ada 274.000. Jadi lebih, Pak. Padahal secara manual. Informasi dari kuasa hukum PKR dalam hal ini Pak Indra kan sudah jelas, dia harusnya KPU mengacu bahwa sipol itu bukan menjadi ketentuan yang baku. Iya. Karena di Undang-Undang KPU kan jelas disebutkan bahwa sipol itu adalah alat bantu, bukan alat penentu. Tetapi yang terjadi di KPU maupun di Bawaslu tetap mengajunya sipol adalah alat penentu. Ini kalau secara manual kita bisa buktikan, bahkan kalau butuh secara kertas kontainer misalnya ya kita bisa aja. Itu kan kemarin kita memakai flash disk karena memang juga arahan dari KPU untuk memakai flash disk. Sehingga kita pakai flash disk, ada 38 flash disk yang kita siapkan per provinsi dan itu detail per provinsi itu. Kalau boleh tahu Pak, secara based on data, sampai berapa banyak PKR secara keanggotaan? Secara keanggotaan ya sudah banyak sekali, itu dengan relawan apa pengurusan aja? Pasti kan dengan on the board-nya kan, relawan ini kan dianggap on the board dari partai itu sendiri kan? Iya, karena kalau di tikus pitingnya aja sudah besar, Pak. Terus ini tambah dengan BMT atau Bocah Mas Tuntas. Bocah Mas Tuntas yang mendirikan basecamp. Ini KTA yang kita sebar untuk BMT aja sudah kurang lebih 100.000 KTA. Itu. Kemudian kalau secara pemilu 2024 ya insya Allah kita siap bertanding. Makanya waktu itu saya sempat bilang juga ke KPU, ke Bawaslu, atau ke media waktu itu. Tapi cuma hanya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol biasa, bukan dalam forum resmi. Bahwa saya bilang bahwa kenapa tidak semua partai diloloskan. Karena kita kan sebenarnya sudah mempunyai legal formal, yaitu dari Kumham, dan itu sudah memenuhi syarat yang dianggap oleh Kumham. Dan itu hampir mendekati sama aturan. Iya. Nah, supaya apa? Ini demokrasi itu bisa berjalan. Jadi seperti tahun 2009 ya kalau nggak salah yang partai banyak itu. Nah, kalau partai itu kan akan terseleksi dengan alam. Kalau memang partai itu bisa besar, maka dia akan bisa memelihara partainya secara besar. Tapi kalau partai itu nggak punya suara, ya pasti dia tenggelam. Secara orang berperang atau di medan laga itu kan bersifat kesatria. Siapapun bisa bertarung di situ. Apa dalam pandangan Bapak ada kecenderungan karena dianggap Bapak ini kekuatan yang akan menakutkan partai besar, ada kecenderungan itu nggak? Kalau saya kira gini Pak, malah saya berpikirnya terbalik. Mungkin karena kita itu adalah rakyat kecil ya, wong cilik ya, istilahnya partai ini partai kumpulan orang kecil ya, sehingga mungkin secara politiknya itu kurang dianggap. Jadi kurang dianggap itu dipandang sebelah mata secara politiknya. Sehingga untuk bisa kita tidak perlu munafik ya Pak ya. Ini politik masalahnya. Dalam artian politik ini semuanya bisa saja terjadi selama ada sebuah kekuatan yang bisa mendorong suatu. Makanya tadi saya bilang bahwa kenapa tidak semuanya ditandingkan. Tinggal nanti yang besar memang punya masa ya dia akan bertahan. Dalam artian di sini kenapa kok saya berani menyampaikan ini, karena saya punya keyakinan tentang kekuatan massa yang kita punya. Kan itu. Nah, kalau dilihat dari mekanisme yang terjadi sekarang itu saya malah mikirnya kan karena kita itu mungkin wong cilik itu tadi. Jadi kita itu kalau nggak dianggap itu. Iya, karena memang tidak ada tokohnya. Tidak ada tokoh yang Gerakan Bapak ini kan gerakan masif, Pak. Artinya di suatu tempat Bapak ngumpulin 100 orang, 200 orang, sampai ribuan kan. Tentunya kan orang yang datang ini kan berbagai macam kan. Iya.
juga ada dari susupan itu kan pasti ada, Pak. Ya saya kurang tahu ya. Oh, Cuman kalau nggak ada pemikiran kalau PKC belum ada di Bapak. grassroots, kalau grassroots sih, insya Allah kekuatan kita memang di grassroots, kekuatan kita. Artinya satu komando masih di Bapak ya? Artinya nggak mungkin dia balero atau macam-macam nggak? Insya Allah enggak. Oh, Karena pengalaman dari 2014 sampai sekarang, kalau militansi di PKR, di Tikus Pidi maupun di PKR, saya berani menjamin kalau militansi di keanggotaan, ya termasuk sekarang tambah dengan BMT atau Bucai Mas Tuntas, dan itu di luar Tikus Pidi, di luar kepengurusan PKR, itu Underbo ini. Underbo yang lagi dibangun juga. Iya. Langkah-langkah yang Bapak lakukan, Pak, dengan estimate waktu, kan ini kan kita mungkin bicara 14 waktu pendeknya, bicara sampai bagaimana memenangkan, kan harapan Bapak dan pengurus atau anggota simpatisan PKR kan selalu berharap lolos bisa menjadi partai politik peserta pemilu. Iya. Langkah-langkah yang Bapak akan lakukan dalam waktu dekat atau jangka menengah atau panjangnya, Pak? Sementara ini menunggu dari keputusan DKPP. Iya, jadi menunggu dari langkah-langkah yang dilakukan oleh lawyer kita, Bapak Indra Priangkasa. Nah, itu dari langkah-langkah nanti apa yang harus kita lakukan di dalam kita memperjuangkan, karena kita tetap akan mengacu di dalam hukum negara. Karena selama ini saya selalu menekankan kepada anggota bahwa kita itu adalah warga negara Indonesia. Dan negara Indonesia mempunyai sebuah aturan, mempunyai sebuah sistem. Maka wajib bagi kita, kalau kita mencintai negara kita, ya kita harus mengutamakan draft hukum yang terjadi di dalam negara ini. Apapun yang terjadi, kita wajib menghargai. Saya selalu sampaikan itu. Tetapi secara tujuan, semaksimal mungkin harus bisa kita capai. Dalam artian di sini, semaksimal mungkin kita berusaha untuk bisa PKR ini berlaga di 2024. Langkah politis yang akan Bapak lakukan? Artinya Bapak tadi bercerita tentang langkah hukum. Langkah politis ada nggak, Pak? Langkah politis kita akan membuka hubungan dalam arti komunikasi politik. Supaya apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, saya sempat berpikir apakah ini karena kita itu tidak ada backup politik, kita hanya kumpulan masyarakat kecil yang membuat partai politik. Dan harapan saya dengan kita membuka komunikasi politik dengan partai lain ataupun dengan tokoh lain yang bisa membantu atau bisa mengupayakan untuk PKR bisa berlaga di 2024. Dan mungkin ini akan berhubungan dengan pemilihan presiden ya. Karena sekarang banyak tokoh yang akan mengacu di dalam atau mendeklar dirinya untuk menjadi calon presiden, dan pasti butuh sebuah dukungan. Dan kita akan membuka siapapun yang membantu PKR di dalam mewujudkan impian rakyat yang tergabung di dalam PKR ini untuk ikut menunjukkan dirinya, menunjukkan rakyat ini bisa berlaga di 2024, menunjukkan jati dirinya di dalam demokrasi ini, maka kita juga akan bantu di dalam. Capres yang nanti akan mendukung Bapak untuk bisa lolos, pasti akan Bapak maksimal. Iya. Artinya itu bergening politik yang Bapak bergening politiknya, karena militansi yang dimiliki oleh keanggotaan itu bisa diuji, bisa dicek di lapangan tentang militansi mereka, dan mereka selama ini mengacu di dalam satu komando. Jadi komando saya seperti apa, ya insya Allah mereka akan mengikuti. Artinya bagi semua calon. Ya, kalau selama sebelum ini kan memang terkesan tidak ada perubahan di dalam konstelasi politik ya di Indonesia dari tahun-tahun ke tahun ya, sampai 2019 ya pemilu kemarin. Nah kalau sekarang kan mungkin situasinya beda karena kita sudah punya wadah. Jadi kumpulan rakyat kecil ini kan sudah punya wadah, namanya PKR. Sehingga pasti kita akan mempunyai statement politik sendiri. Apa yang akan kita lakukan, dan saya sendiri pasti akan punya statement politik untuk anggota di dalam PKR, termasuk di dalam Underbo. Underbo itu kita ada 11 ormas. Ada Ormas Tikus Pidi Anata Baris, ada Ormas
Milenial Indonesia, ada Ormas Barisan Wanita Indonesia, ada Ormas Panji-Panji Hati dan lain-lain. Kemudian juga ini ditambah dengan underbow lain, yaitu Bocah Mas Tuntas yang mereka mendirikan base camp di tiap kelurahan. Dan ini sudah mulai menyebar dan insya Allah sampai target Desember Januari ini sudah menyeluruh di seluruh Indonesia untuk BMT-nya. Artinya jaringan itu pasti akan bergerak. Iya. Sambil menunggu proses yang Iya. berjalan di PKR ini. Iya. Pak, kita bahasa yang ringan, Pak. Banyak orang mungkin bertanya, apa arti lambang yang ada di, mungkin banyak pemirsa yang juga belum tentu tahu kan ya. Oh gitu. Boleh dijelasin, Pak? Iya, jadi ini adalah Garuda Emas. Garuda Emas. Iya. Kalau kebanyakan anggota itu kan ini guyonan ini ya. Ini kan Garuda Ndingkluk gitu ya. Garuda Emas. Garuda ini agak ndingkluk. Dalam artian di sini adalah ndingkluknya ini melihat ke bawah. Dalam artian ini memang mengakomodir dari masyarakat kecil. Artinya arti lambangnya seperti itu maksudnya. Iya. Ndingkluknya. Bahasa ndingkluknya, tapi itu guyonan dari anggota. Tapi secara terjemahan mereka ini adalah melihat dari keseluruhan marhains atau rakyat bawah. Kemudian sayapnya ini kan jumlahnya ada 34 provinsi. Jadi kan itu menaungi di 34 provinsi. Kalau sekarang 38 jadi Iya. lagi. Jadi mungkin nambah lagi nanti grade-nya ini menambah lagi. Jadi ini Garuda Emas karena memang kita kan ada lambang Garuda Pancasila. Jadi kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa atau mempunyai sebuah semboyan bahwa Garuda ini melambangkan sebuah keperkasaan. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai zaman keemasan. iya. Jadi Garuda Emas, kemudian seragamnya atau identitas kita hitam. Hitam itu kan melambangkan kejujuran, komitmen, kemudian totalitas, loyalitas, dan tidak ada warna yang bisa mengalahkan warna hitam. Itu. Dan itu underbow juga hitam juga. Hitam semua. Hitam semua dengan gambar ini. Dan insya Allah ini mungkin lambang partai terkeren di Indonesia. Cuman kurang 4 provinsi lagi. Iya, nanti tinggal ditambahi coretannya. Pak Tuntas, kalau saya lihat sepintas tadi tentang Marsimda, apa dibalik Marsimda itu? Marsimda yang ini penciptaan siapa? Tujuannya apa dari lagu itu, Pak? Iya, Mars PKR, himne PKR itu ciptaan saya. Oh, ciptaan Pak. Iya, karena apa? Ya hidup-hidup lebih ngirit, Pak. Kalau diciptakan sendiri. Jadi saya ciptakan sendiri dan itu mewakili apa yang menjadi perjuangan PKR selama ini. Jadi lebih Pendalaman isi, iya pendalaman isi. Karena kan saya sendiri yang menciptakan, saya sendiri yang merasakan perjuangannya bersama saudara-saudara saya di Tugus Pidi maupun di PKR. Jadi saya bisa mengerti apa yang mereka rasakan di dalam perjuangan ini dan apa yang mereka perjuangkan. Itu saya tulis di dalam lirik Mars maupun himne PKR. Saya kembali ke persoalan pertama, Pak. Militansi PKR cukup luar biasa. Sehingga dia juga menunggu hasil daripada perjuangan Bapak sampai dengan hari ini. Sampai sejauh mana, Pak? Militansinya atau banyaknya pertanyaan tentang PKR di sisi anggota maupun kepengurusan yang Bapak alami. Merasa lebih berat atau tetap Bapak menyemangati daripada proses yang sudah berjalan? Kalau anggota itu kan mereka berjuang bersama, Pak. Bahkan untuk mendirikan partai ini pun mereka urunan untuk bisa berdirinya partai ini. Jadi memang saya arahkan untuk seperti itu supaya apa? Walaupun sekecil apapun, supaya apa? Mempunyai rasa memiliki. Kalau orang sudah mempunyai rasa memiliki, pasti akan memperjuangkan bersama-sama. Sekecil apapun yang dikeluarkan, yang diperbuat oleh keanggotaan, itu harapan saya akan mempunyai rasa memiliki. Bahkan selama ini saya mendidik mereka, mengarahkan. Itu seperti kita kalau ada kegiatan,
Bahkan pasang bendera pun, pembuatan bendera itu dilakukan oleh keanggotaan. Itu contoh terkecil. Kemudian datang ke event seperti di Kongres Sentul, mereka datang dengan biaya sendiri. Tidak pernah kita mengakomodir, karena memang kita nggak ada pembiayaan untuk mengakomodir. Dalam artian, wong ini kumpulan rakyat biasa, bukan tokoh, bukan konglomerat, tidak ada bandar di belakang kita. Kalau saya ditanya di belakang saya siapa? Gus Pidi dan masyarakat dan rakyat itu di belakang saya. Jadi tidak ada di belakang saya yang membandari berdirinya partai, padahal partai dengan pembiayaan yang luar biasa besar. Itu. Nah, mereka urunan, Pak. Membuat atau menyewa kantor untuk provinsi, untuk kabupaten, untuk kecamatan. Itu mereka urunan sendiri-sendiri. Itu salah satu contohnya untuk bisa mendeklarasikan dirinya bahwa rakyat itu bisa membuat sebuah partai, bukan hanya orang besar, tokoh besar ataupun konglomerat yang bisa membuat partai, tetapi rakyat dengan bersatu padu, bergotong royong bisa membuat partai. Nah, ini salah satu keyakinan saya tentang militansi keanggotaan saya. Feeling Bapak, Pak. Artinya dengan situasi hari ini kan PKS sedang berproses di DKPP. Feeling Bapak yakin menang? Ikut pemilu? Yakin ikut pemilu atau yakin menang pemilu, Pak? Peserta pemilu. Partai peserta pemilu dulu kan? Iya. Kalau keyakinan harus optimis, Pak. Itu. Kalau memastikan ya belum bisa. Karena semuanya tetap campur tangan Allah ya. Jadi optimis harus. Optimis dan dengan doa seluruh keanggotaan yang sampai hari ini masih solid, masih siap, masih berjuang, dengan terbukti mereka juga masih bergerak untuk mendirikan Pucai Mas Tuntas dan lain-lain. Itu saya sangat optimis. Tetapi tentang apakah bisa lolos dan tidaknya di peserta pemilu 2024, kalau disuruh memastikan ya belum bisa. Tetapi saya sangat optimis. Dan mudah-mudahan juga bisa terbantu dari kekuatan-kekuatan politik yang mungkin semisi visi atau seirama dengan kita untuk bisa menciptakan tokoh-tokoh yang memang ingin membangun bangsa. Karena memang PKR ini saya dirikan itu bertujuan kan untuk menciptakan tokoh-tokoh yang memang berpikir tentang rakyatnya. Jadi mengerti tentang amanah penderitaan rakyat. Kalau tokoh yang lahir itu tahu mengerti tentang amanah penderitaan rakyat, tentang bagaimana ngerti wong cilik, ngerti masyarakat, ngerti hegemoni dari sebuah kebangsaan atau rakyat, saya yakin bangsa ini akan menjadi besar. Karena apa? Indonesia menurut saya adalah negeri yang paling sempurna di dunia, dengan kekayaan alam, dengan kesuburan, dengan masyarakat, budaya dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Yang jadi satu kelemahan di bangsa ini adalah SDM, sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia secara intelektual itu tidak kalah dengan luar, tetapi sumber daya manusia yang banyaknya sengkuni. Kalau di pewayangan ada istilah sengkuni. Ini yang merusak. Sehingga apa? Ada istilah nek orang edan ora komanan. Jadi kalau sudah berlaku seperti itu, maka tidak akan memikirkan rakyatnya, hanya akan memikirkan feedbacknya. Saya melangkah sampai sejauh ini, saya sudah sekian, maka saya harus dapat sekian. Nah, kalau sudah mempunyai prinsip itu, maka rusak semuanya. Jadi bukan saya mendiskreditkan tentang tokoh-tokoh yang sekarang ada ya. Tokoh-tokoh yang sekarang ada luar biasa. Apalagi presiden. Kalau presiden jelas, kalau bukan karunia Allah nggak mungkin menjadi presiden, sebuah anugerah. Dan bagi saya rakyat biasa itu sangat
menghargai dan sangat menghormati presiden yang ada di Indonesia, dari mulai Soekarno sampai Pak Jokowi, karena beliau-beliau pasti sebuah anugerah bagi bangsa ini, dan kenyataannya bangsa ini ayem tentrem kan gitu selama ini, tidak ada sesuatu yang bersifat kerusakan atau kerusuhan di dalam negeri. Tetapi bangsa ini sebenarnya bisa lebih di-up-kan dengan lahirnya tokoh-tokoh yang memang mengerti betul tentang bangsa ini, tentang rakyatnya, tentang sumber daya alamnya, tentang semua yang bisa dieksplor. Karena saya melihat itu, saya pernah bikin buku ya, namanya Perubahan Satu Hari untuk Negeri. Jadi di dalam itu saya mempunyai pemikiran untuk merubah atau mengkayakan bangsa, mesejahterakan bangsa ini, itu melihat dari satu titik saja itu kita sudah ter-up sekali. Jadi misalnya dari titik pariwisata atau titik sumber daya alam itu di-up-kan dan benar-benar dieksplor untuk kepentingan rakyat, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang benar-benar gemah ripah loh jinawi. Kalau orang Jawa bilang kan seperti itu ya. Kalau boleh tahu Pak, ini kan langkah strategis apa kan? Bapak kan bisa dikatakan bergerak terus, bikin Onerbo, nambah kekuatan, wadahnya terbentuk terus kan itu. Antisipasi Bapak kalau sampai anggaplah PKR ini agak kehambat di Tidak lolos gitu ya, pemilu 2024 atau tidak bisa menjadi peserta pemilu ya. artinya kan Bapak harus ada langkah, karena Iya. kekuatan real yang artinya kekuatan Bapak ini kan bukan kekuatan abal-abal kan itu. Jadi kita buktikan kepada Indonesia ya, pada umumnya ya, istilahnya saya dulu kan misi visi atau cita-cita atau rancangan pendirian PKR ini kan untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek politik, bukan menjadi objek politik. Karena saya melihat selama ini dengan kekuatan uang dan lain sebagainya, itu akhirnya seperti halnya menjadikan masyarakat menjadi objek politik yang mereka digugah hanya pada waktu mau pemilu. Itu kita melihat realita di lapangan saja, itu seperti itu. Sehingga saya mendirikan PKR dengan jargon wong cilik, atau memang benar-benar terbentuk dari rakyat atau dari masyarakat tanpa adanya tokoh nasional, itu ingin menjadikan bahwa masyarakat bisa menjadi subjek politik. Sehingga memang itu yang saya sampaikan ke anggota, apapun yang terjadi di PKR, maka tunjukkanlah perubahan demokrasi di Indonesia. Dalam artian di sini, kenapa kok PKR sampai hari ini masih berjuang di DKPP, tetapi kita masih masif di dalam pembentukan BMT sekarang, Underbow atau Bucai Mas Tuntas itu, iya, terus bergerak, tidak pernah berhenti. Kemudian konsolidasi di antara DPW, DPD dan lain sebagainya itu masih terjalin cukup artinya bagus. Bapak berharap itu ada rencana jangka pendek, menengah maupun panjang berarti? Iya, kita kalau sampai tidak lolos di 2024, memang kita sudah saya sampaikan ke anggota bahwa kita tetap akan ikut pemilu 2024 dan kita hanya akan memikirkan tentang langkah kita di Pilkada, DPD. Apa yang bisa kita tempuh itu. Karena memang pengakomodiran dari persyaratan itu pun juga otomatis sudah kita miliki dari KTP, BMT, Bucai Mas Tuntas, kemudian KTP Tugas Pidi dan lain sebagainya, KTP masyarakat, dan itu saya kira cukup. Tetapi tetap harapan mereka sampai hari ini tuh seperti muntup-muntup, Pak. Jadi muntup-muntup itu sudah begitu menggebu-gebu, dan mereka juga masih punya keyakinan yang sangat luar biasa bahwa kita bisa ikut pemilu di 2024. Ya harapan saya pemerintah ataupun tokoh ataupun dari KPU itu bisa melihat ini semua, bahwa ini adalah keinginan rakyat. Bukan saya yang mengklaim bahwa ini keinginan rakyat, tetapi dari prosedur
pembentukan PKR yang terbentuk dari rakyat, maka kalau mudah-mudahan bisa didengar dan bisa mempunyai rasa untuk ini adalah partainya rakyat, ya sudah ini bisa dilancarkan di dalam proses pemilu 2024, sehingga kita bisa, rakyat ini bisa ikut di dalam kontestasi demokrasi 2024 dan bisa menunjukkan apakah selama ini hanya teori adanya partai rakyat atau memang benar-benar ada secara grassroots. Baik, saya rasa cukup panjang kita diskusi. Pak Ketum, Pak Tuntas Subagio SNM. Mungkin ada yang mau disampaikan, menyemangati Pak Sigit, silakan Pak Pak Sigit, mungkin yang untuk menyemangat, Pak. Ya, artinya kepada seluruh keanggotaannya, juga dari kader yang ada di Underpo, tetap yakin bahwa yang kita lakukan ini nanti insya Allah akan berdampak positif, dan kita masih tetap optimis bahwa PKR tetap akan berlaga di 2024. Itu saja. Baik. Itu beberapa hal yang sudah disampaikan Ketua Umum maupun Pak Sekjen. Semoga perjuangan Partai Kedaulatan Rakyat bisa didengar oleh para penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP. Bahwa partai ini real, artinya punya masa real yang bisa diuji, bisa dibuktikan, bisa dilihat secara manual. Artinya sistem itu harusnya tidak menghambat proses yang sudah dilakukan. Kalau proses menghambat yang sudah dilakukan, maka pemilu itu menjadi pemilu yang tidak demokratis. Dan itu yang dikejar oleh Partai Kedaulatan Rakyat. Bagaimana keadilan berdemokrasi bisa dirasakan semua pihak, karena demokrasi yang baik akan menjadikan negara itu besar, negara itu kuat, dan rakyat pasti adil dan sejahtera. Sepakat. Ketika kita merekayasa suatu pemilu dengan berbagai model untuk kepentingan partai-partai besar atau siapapun menjadi penghambat demokrasi, maka disitulah keadilan dan kesejahteraan itu jauh yang akan dirasakan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.